Halo citizens di seluruh dunia, kembali lagi bersama Mimin. Kali Mimin akan membawakan informasi pilihan seputar Manchester City. Di antaranya, Haaland bocorkan tanggal debutnya, gol cantik KDB bawa kemenangan bagi Man City, Guardiola keluhkan skuad yang tak komplit, dan Guardiola konfirmasi Zinchenko pergi. So citizen, let's talk about it. Bocorkan debutnya di Manchester City, Erling Haaland lawan Bayern Munchen insya Allah. Striker anyar Manchester City, Erling Haaland, mengatakan dirinya bakal debut saat pertandingan uji coba menghadapi Bayern Munchen. Kabar itu langsung menjadi sorotan karena pemain asal Norwegia itu juga mengucapkan kata insya Allah. Erling Haaland merupakan rekrutan paling menarik yang dilakukan Manchester City. Striker yang sudah jadi mesin gol meski masih muda ini gabung dengan The Citizens pada musim panas ini. Di bawah asuhan Pep Guardiola serta didukung rekan setim yang berlabel bintang dunia, sudah banyak pihak antusias melihat debut Haaland. Baru-baru ini Manchester City mengadakan laga persahabatan melawan klub Amerika. Namun nama Haaland tidak masuk dalam daftar pemain yang dibawa Manchester City. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-22, Haaland lantas membocorkan kapan ia debut bersama The Citizens. Striker asal Norwegia itu mengaku akan debut menghadapi Bayern Munchen. Hal itu disampaikan Haaland pribadi via akun Twitter resminya. Menariknya, dalam cuitannya tersebut, striker berusia 22 tahun ini juga mengatakan insya Allah. Terima kasih, debut versus Bayern insya Allah. Tweet Haaland di akun Twitternya pada Kamis 21 Juli 2022. Pelatih Manchester City konfirmasi Alexander Zinchenko gabung Arsenal. Pelatih Manchester City Pep Guardiola mengkonfirmasi salah satu anak asuhnya, Alexander Zinchenko, meninggalkan klub. Nantinya pemain asal Ukraina itu dipastikan akan bergabung ke Arsenal. Sebagaimana diketahui, Zinchenko sebelumnya memang kencang dirumorkan akan bergabung dengan Arsenal. Kabarnya Zinchenko juga sudah meninggalkan sesi latihan Manchester City dan menjalani tes medis bersama The Gunners, julukan Arsenal, pada pekan ini. Menurut laporan jurnalis olahraga yang juga pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano, Zinchenko akan diboyong Arsenal dengan mahar 30 juta pound sterling atau 537 miliar rupiah. Kabarnya ia juga akan diikat dengan kontrak hingga 2026. Memperkuat laporan Romano, Guardiola baru-baru ini mengkonfirmasi kepergian Zinchenko. Bahkan pelatih asal Spanyol itu membenarkan pemain berusia 25 tahun itu akan merapat ke Emirates Stadium. Dia, Alexander Zinchenko, akan ke Arsenal. Senada dengan Guardiola, rekan setim Zinchenko, Rodri, juga sudah mengucap salam perpisahan kepada sang pemain. Rodri mengatakan akan merindukan pemain kelahiran Radomil, Ukraina itu. Alex tidak bersama kami lagi. Dia hebat sebagai rekan setim dan sebagai pemain. Dia pantas mendapatkan yang terbaik dan kami akan merindukannya. Tapi inilah sepak bola. Ini berlanjut dan pemain baru masuk. Kami senang untuknya. Skuad pramusim kurang lengkap, Pep Guardiola mengeluh. Josep Guardiola mengaku kecewa dengan kondisi pramusim kali ini. Ada beberapa pemain yang tidak bisa bergabung dengan tim, skuad kurang lengkap. Saat ini Manchester City tengah menjalani tur pramusim di Amerika Serikat. Mereka akan menghadapi beberapa tim untuk menguji kekuatan di sana. Masalahnya ada 3 pemain Man City yang tidak bisa bergabung, yaitu Phil Foden, John Stones, dan Ilkay Gundogan.
Ketiganya tidak bisa memenuhi syarat masuk Amerika Serikat. Amerika Serikat menetapkan peraturan bahwa setiap pengunjung harus vaksin penuh. Mereka yang belum vaksin COVID-19 penuh tidak boleh masuk. Ketiga pemain itu dipastikan belum vaksin penuh. Foden, Stones, dan Gundogan tidak bisa tur pramusim bersama tim inti dan harus berlatih bersama tim U23 di Kroasia. Namun bagi Guardiola, absennya pemain-pemain itu sungguh merugikan. Ya, saya ingin mereka berada di sini. Di musim kedua saya 2017-2018, ketika kami finish dengan 100 poin, itu adalah satu-satunya kesempatan pramusim kami bersama sejak hari pertama. Sejak saat itu selalu ada kendala. 4 pemain datang, lalu beberapa pekan lagi pemain-pemain berikutnya, dan kami memulai musim dengan masalah. Karena masalah personal 3 pemain ini dan karena situasi dengan pemain-pemain lain, kami tidak bisa bersama. Perkembangan kami tertunda, tapi begitulah adanya. Kami harus terus melaju dan harus beradaptasi. Para pemain butuh istirahat setelah musim sulit, tapi mereka fit dan berlatih bersama tim U23 di Kroasia. Man City versus Amerika, The Citizens menang tipis 2-1. Manchester City memetik kemenangan tipis atas Amerika dalam pertandingan pramusim. Sepasang gol dari Kevin De Bruyne menjadi penentu kemenangan The Citizens. Bertanding di NRG Stadium Kamis 21 Juli 2022 pagi waktu Indonesia Barat, Man City belum bisa memainkan striker pemain barunya Erling Haaland. Di pos striker, Julian Alvarez yang diberi kepercayaan oleh Pep Guardiola, Haaland cuma menyaksikan laga dari tribun. Ribut-ribut terjadi pada menit ke-24. Jack Grealish terlibat perselisihan dengan Guillermo Ochoa di kotak penalti Amerika. Man City unggul 2-1 atas Amerika saat babak pertama. Man City baru bisa membukukan gol pada menit ke-30. Kevin De Bruyne yang menjadi pencetak golnya. Tembakan jarak jauh pemain Belgia itu mulus masuk ke gawang. Amerika bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-43. Henry Martin yang menjebol gawang Man City. Mengecoh Nathan Ake, dia bisa menjaringkan bola. City unggul lagi pada masa injury time babak pertama. Menerima umpan Riyad Mahrez, De Bruyne mengirim bola masuk ke gawang melalui sela kaki kiper Amerika Ochoa. City melakukan pergantian pada babak kedua. Calvin Phillips dimasukkan mengganti Nathan Ake, Josh Wilson-Espern mengganti Joao Cancelo. Man City mendapat peluang tendangan bebas pada menit ke-70. Pelanggaran pada Julian Alvarez menjadi penyebabnya. Sepakan De Bruyne masih melambung. Man City kesulitan menciptakan peluang dalam 20 menit akhir pertandingan. Hingga laga selesai tak ada gol tercipta.